Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Zainab, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Dato Kerama Pano. Dengan NIM 2517164 pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 6 Bangkir kelas 4 dengan materi Aku Anak Saleh. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Mari kita berdoa bersama. Ibu tunjuk ya yang memimpin doanya ketua kelas. Siapa yang ayo maju? Berdoa yang benar dan yang sungguh-sungguh. Kalau berdoa tidak ada yang baik-baik. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Jadi sebelum berdoa tadi ditanyakan mengenai tentang kehadirannya. Apakah hari ini ada yang tidak sekolah? Tidak ada. Orang. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyi bersama dengan judul lagu Garuda Pancasila. Ibu minta maju ke depan, temannya satu orang untuk memimpin. Dan semuanya disilakan berdiri. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba anak-anak siapkan bukunya di atas meja. Jadi masih ingat dengan pembelajaran yang lalu? Masih. Bagaimana seharusnya sikap kita ketika bertemu atau hendak berpisah dengan orang lain? Apa yang kita lakukan? Beri salam. Iya, beri salam. Kemudian ya, selanjutnya, mengapa kita perlu menyampaikan salam? Karena kita anak soleh harus bersikap sopan sesama teman. Iya, benar jawabannya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan makna salam dengan baik. Bagaimana ucapan salam yang baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran itu anak-anak ada dua. Yang pertama, menjelaskan
Dan yang kedua, membuat paparan mengenai salam dengan baik. Jadi menjelaskan makna salam dengan baik itu, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, membuat paparan mengenai salam dengan baik berarti meliputi etika, keutamaan dan tata cara mengucapkan dan menjawab salam yang benar dengan konteks Islam. Itu ya jawabannya yang nomor 2, membuat paparan mengenai salam dengan baik. Jadi yang pertama tadi, bagaimana cara menjelaskan makna salam dengan baik? Mengucapkan salam yang baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Coba. Selanjutnya membuat paparan mengenai salam dengan baik. Bagaimana? Meliputi etika, keutamaan dan tata cara mengucapkan salam serta menjawab salam dalam konteks agama Islam. Jadi meliputi etika, keutamaan dan tata cara yang baik. Kemudian apa yang kalian ketahui tentang anak saleh seperti pada gambar di atas? Yaitu Berangkat ke sekolah, terus berbicara dengan teman, terus bermain di halaman, iya. Lanjut. sebulan sekolah. Oke. Selanjutnya di sini Bu akan menjelaskan materi yang Ibu ajar bawa tadi, yaitu anak saleh adalah anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sering melakukan hal-hal yang baik seperti melakukan Anak yang taat kepada Allah, yang tahu kewajiban banyak kepada agamanya. ya, betul. Anak yang saleh adalah anak yang taat kepada Allah. Nah, selanjutnya cara mengamalkan nilai-nilai anak saleh, yaitu melibatkan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, cara menerapkan anak saleh ya. Nah, lanjut kita mengamati video di bawah ini. Bab 8, Aku Anak Soleh. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Anak-anak, tahukah kalian apakah agama itu? Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah agama itu? Beliau menjawab, akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kesalehan seseorang dapat diamati dari perilaku sehari-hari. Semakin saleh seseorang, maka semakin baik pula akhlaknya. Kalian masih ingat bukan bahwa Rasulullah memiliki sifat yang baik? Rasulullah SAW adalah teladan dan contoh paling sempurna bagi kita. Beliau selalu berucap dan bertindak benar, menyampaikan kebenaran, terpercaya, dan cerdas. Anak yang soleh adalah anak yang selalu meneladani dan mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas ya, anak soleh selalu berperilaku baik. Kali ini kita akan belajar tentang perilaku baik yang patut dimiliki, yaitu menyebarkan salam dan senang menolong orang lain. Kita juga akan belajar tentang perilaku buruk yang patut dihindari, yaitu ciri-ciri munafik. Salam. Amati gambar berikut. Anak-anak dapat melihat
anak laki-laki sedang mencium tangan ibunya sebelum ia berangkat ke sekolah. Lalu ada dua orang sahabat yang bertemu dan mereka saling bertegur sapa. Selanjutnya, gambar seorang anak laki-laki sedang menelepon kerabatnya. Dan terakhir, dua orang anak sedang memencet bel ketika bertamu ke rumah temannya. Berilah komentar gambar tersebut dalam aktivitas berikut. Kalian dapat menjawab soal-soal ini secara berkelompok. 1. Bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah? 2. Bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat? 3. Bagaimana sikap kalian jika memulai menelepon? 4. Bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat? 5. Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Diskusikan jawabannya bersama kelompok kalian. Jika anak-anak telah selesai melaksanakan diskusi, mari kita bahas jawabannya. 1. Bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah? Jawabannya, pertama, berpamitan kepada orang tua. Kedua, mencium tangan kedua orang tua. Dan ketiga, mengucapkan salam. 2. Bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat? Jawabannya, pertama, tersenyum. Kedua, mengucapkan salam. Ketiga, menanyakan kabar. 3. Bagaimana sikap kalian jika memulai menelepon? Jawabannya, pertama, ucapkan salam dan perkenalkan diri. Jika menelepon orang yang sudah dikenal baik, menyebutkan nama saja sudah cukup. Selanjutnya, tanyakan kabar sebelum memulai topik pembicaraan. 4. Bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat? Pertama, mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Kedua, menjaga sikap selama bertamu. Dan ketiga, pamit saat meninggalkan rumah sahabat. 5. Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Jawabannya, karena salam merupakan doa, baik bagi yang mengucapkan maupun yang mendengarkan. Selain itu, karena menyampaikan salam termasuk perilaku yang baik dan diteladankan oleh Rasulullah SAW. Menurutmu, bagaimana seharusnya sikap kita ketika bertemu atau hendak berpisah dengan orang lain? Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Bacalah kisah berikut. Jabir bin Abdullah mengisahkan bahwa setelah dia memeluk Islam, Nabi Muhammad SAW selalu menyambut kedatangannya dan selalu menyapanya sambil tersenyum. Abdullah bin Haris pun mengisahkan bahwa dia belum pernah melihat orang yang lebih sopan daripada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah selalu mendahului menyapa. Rasulullah menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun, laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Jika seseorang ingin berbicara dengannya, Nabi SAW tidak pernah berpaling dari orang itu hingga orang itu pergi. Setiap kali berjabatan tangan dengan siapapun, Nabi tidak pernah melepaskan tangan orang itu hingga orang itu sendiri melepaskannya. Menyampaikan salam termasuk perilaku yang terbaik. Dikisahkan, seseorang bertanya kepada Rasulullah, mana ajaran Islam yang terbaik? Rasulullah SAW menjawab, memberi makan kepada fakir miskin dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Anak-anak, bagaimana ucapan salam itu? Ucapan salam yang lengkap yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah kepada kalian. Salam disampaikan ketika kita bertamu. Salam diucapkan ketika hendak berpamitan atau berpisah. Salam diucapkan ketika masuk rumah. Salam diucapkan ketika hendak bertamu ke rumah orang lain. Salam diucapkan juga ketika memulai menelepon. Orang yang mendengar
ucapan salam, hendaknya menjawab dengan ucapan serupa. Berikut jawaban salam yang lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, kasih sayang dan keberkahan Allah tercurah juga kepada kalian. Jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. An-Nisa ayat 86. Lalu, siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam? Dari kisah di atas kita menjadi tahu bahwa Rasulullah mendahului menyapa dan menyampaikan salam ketika bertemu siapapun, laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Menurut Rasul, orang yang memulai salam adalah orang yang paling utama di sisi Allah. Rasulullah SAW juga mengajarkan, hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk. Kelompok orang yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang banyak. Dan kelompok orang yang muda memberi salam kepada kelompok yang tua. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana kesan kalian dengan ajaran Islam tentang salam? Indah bukan? Anak-anak, Rasulullah juga mengajarkan, maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan, jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Bagaimana menyebarkan salam dapat menjadikan kita saling menyayangi? Salam berarti ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berarti penghormatan atau tabik. Salam juga berarti damai. Ketika mengucapkan Assalamualaikum, di dalam benak kita juga berkata, saya menjaga keselamatanmu, maka kamu juga harus menjaga keselamatanku. Mari kita menjaga perdamaian. Menyampaikan salam hukumnya sunnah. Jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawabnya. Berarti jika saya mengajak damai, maka kalian wajib menjaga damai juga. Atau jika kalian mengajakku damai, maka saya wajib menjaga damai juga. Negara kita adalah negara yang beragam suku, bangsa, dan agama. Walaupun berbeda-beda, kita tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang aman dan damai. Kita wajib menjaga negara kita agar tetap aman dan damai. Kalian sudah pahami ini anak-anak? Sudah. Kalian amati tadi? Kalau kalian sudah pahami materi tadi, menjelaskan mengenai mengucapkan salam kepada teman, baik bertemu dimanapun atau berpisah dengan teman, ya. Kalau bertemu dengan teman, jangan lupa mengucapkan salam dengan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pula dengan orang yang lebih tua dari kita, orang yang di mana-mana saja kita bertemu dengan orang harus mengucapkan salam. Itu contoh anak yang saleh, ya. Contoh anak saleh, siapapun yang bertemu sama dia harus memberi salam, baik yang tua, yang muda, teman atau bukan teman, harus memberi salam seperti yang dijelaskan dalam video tadi yang kalian amati. Kemudian selanjutnya Ibu sudah membagi 3 kelompok, ya, kelompok A, B, C. Nah, setelah Ibu bagi kelompoknya, Ibu akan memberikan tugas pada masing-masing
di tes. Jadi kalian tinggal menjawabnya. Ya. Ibu berikan waktu 2 menit. Sudah selesai? Sudah. Setiap kelompok, pada ketua kelompok mempresentasikan kunci jawabannya ya di depan. Ya, ada 3 nomor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan kami akan membacakan presentasi kami. Kelompok kami, perkenalkan, saya ketua kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Kamila. Kami akan membacakan bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah. Antusias dan siap serta melakukan rutinitas pada sehat seperti menyiapkan keperluan sekolah di malam hari. Yang kedua, bersikap ramah dan hangat seperti dengan tersenyum, menyapa dan memberikan bangga pada kehadiran sambil keterlibatan pada kehidupan, sambil keterangan pada kehidupan, sambil menjaga komunikasi tersebut bukan. Nomor 3, bersikaplah sopan dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri, melakukan pakaian, dan maksud singkat dan jelas. Ya. Jawabannya kurang. Oke. Ya.
Jika sudah senang mengamati video, maka ibu simpulkan bahwa anak saleh adalah anak yang taat kepada Allah dan kepada agamanya serta kewajibannya. Dan sampai di sini pembelajaran hari ini tentang aku anak saleh, dan kita akan ketemu dengan pembelajaran lain, dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.